Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Dialah Raja di atas segala Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang tak mungkin di hadapanmu. Mujizat-Mu nyata di hidupku. Saat ku percaya padamu. Tak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang tak mungkin di hadapanmu. Mujizat-Mu nyata di hidupku. Saat ku percaya padamu. Tak berubah kuasa-Mu. Tak pernah terlambat Engkau menolongku. Tak berubah kebaikan-Mu. Anugerah-Mu besar dalam hidupku. Tak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang tak mungkin di hadapanmu. Mujizat-Mu nyata di hidupku. Saat ku percaya padamu. Tak berubah kuasa-Mu. Tak pernah terlambat Engkau menolongku. Tak berubah kebaikan-Mu. Anugerah-Mu besar dalam hidupku. Terima kasih Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Tak berubah kuasa-Mu. Tak pernah terlambat Engkau menolongku. Tak berubah kebaikan-Mu. Anugerah-Mu besar dalam hidupku. Anugerah-Mu besar dalam hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, seluruh sidang jemaat Saint Altar yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Jangan Ada Iri Hati di Antara Kita.
Nah Bapak Ibu, saya pernah membaca sebuah gambar lucu yang saya lihat di medsos ya. Dan di gambar itu ada tulisannya seperti ini. Ya Tuhan, kalau memang aku nggak bisa kurus, tolong gemukkan semua teman-temanku. Ya, nah Bapak Ibu ini mungkin sekedar candaan, tetapi ini mengingatkan saya secara pribadi tentang makna yang lebih dalam, yaitu bahaya iri hati yang harus kita waspadai. Iri hati itu adalah perasaan tidak senang ketika kita melihat keberhasilan orang lain. Perasaan tidak senang ketika kita melihat kebaikan yang dialami oleh orang lain. Dan iri hati nantinya akan mengarahkan kita untuk juga memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita tentang bahaya iri hati. Itu terdapat di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16. Yakobus pasal 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, pagi ini kita akan belajar beberapa contoh tentang iri hati. Yang pertama adalah Kain dan Habel. Kita tahu kisahnya Kain dan Habel. Mereka sama-sama membawa persembahan kepada Tuhan, tetapi Tuhan mengindahkan persembahan Habel. Sehingga Kain menjadi iri hati, kemudian marah dan memutuskan memilih untuk membunuh adiknya daripada mengevaluasi diri. Contoh kedua adalah Lea dan Rahel, kakak beradik ya. Kakak beradik yang selalu bersaing dan tidak ada habisnya. Mereka bersaing dengan segala upaya untuk mendapatkan kasih sayang Yakub ya. Contoh ketiga adalah saudara-saudara Yusuf. Mereka iri hati ya, dan iri hati yang membara dalam hidup mereka menyebabkan mereka ini kehilangan akal sehat dan ingin melenyapkan adiknya. Dan contoh terakhir adalah Saul yang iri hati dengan Daud. Saul membiarkan hatinya dikuasai oleh iri hati sehingga ia ingin membunuh Daud yang kemenangannya lebih gemilang daripada Saul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari contoh-contoh yang sudah kita pelajari, kita bisa mengerti bahwa iri hati membuat kita tidak bisa melihat pemberian terbaik Tuhan untuk kita. Iri hati akhirnya akan mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Nah, tentu saja ini bertentangan dengan prinsip kasih yang diajarkan oleh Yesus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri dan lain-lain. Ya, iri hati hanya menyebabkan kekacauan dan berujung pada segala macam perbuatan jahat. Bapak Ibu bisa membaca di dalam firman Tuhan, sejak Saul membiarkan iri hati menguasai hatinya, maka yang memimpin hidupnya adalah roh jahat. Maka tidak heran semua perbuatan Saul menjadi jahat. Nah Bapak Ibu, bagaimana supaya kita tidak dikuasai iri hati? Yang pertama, mari kita memilih untuk mengevaluasi diri daripada kompetisi yang tidak perlu. Memang lebih mudah bagi kita itu untuk marah, untuk menyalahkan orang lain atau keadaan yang tidak mendukung ketika kita gagal. Kita lebih mudah kecewa kepada Tuhan saat kita tidak berhasil dan kita melihat orang lain berhasil. Namun sejatinya evaluasi diri, merenung, belajar dari kesalahan, itu semua menyelamatkan kita dari hal buruk yang lebih besar. Berikutnya, bagaimana supaya kita tidak dikuasai iri hati? Mari kita belajar menerima keadilan Tuhan dengan penuh syukur. Bapak Ibu, Tuhan itu berdaulat. Dia berdaulat menciptakan segala sesuatu dengan beragam dan kreatif. Tuhan juga berdaulat memberikan porsi berkat yang berbeda untuk kita satu dengan yang lain. Nah, kita sering lupa bahwa itu semua adalah kedaulatan Tuhan. Saat hati kita dikuasai oleh iri hati, bukankah sebenarnya
kita sama dengan tidak menghormati kedaulatan dan keadilan Tuhan? Jadi, kita perlu belajar menerima keadilan Tuhan dengan syukur dan percaya apapun yang Tuhan buat itu baik adanya. Berikutnya, bagaimana supaya kita tidak iri hati? Mari kita belajar tidak membandingkan diri. Setiap kita menerima porsi berkat yang pas, dan setiap berkat yang dipercayakan Tuhan untuk kita itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-48. Jadi kita jangan fokus dengan apa yang tidak kita punya. Tetapi yang perlu adalah kita mempertanggungjawabkan berkat, talenta, dan karunia yang Tuhan beri untuk kita. Sehingga kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Berikutnya, supaya kita tidak iri hati adalah kita menerima kelebihan orang lain untuk bekerja sama. Bapak Ibu, bukankah segalanya menjadi lebih indah bila kelebihan orang lain itu ternyata melengkapi kekurangan kita dan kita bisa sehati bekerja bersama? Berapa banyak hasil dan kemajuan yang akan kita capai dibandingkan bila kita bekerja dengan hati yang diliputi iri hati dan kekecewaan. Jadi mari kita belajar menerima kelebihan orang lain. Kita belajar sehati bekerja sama untuk sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah belajar tentang iri hati dan dampak buruknya bila itu ada di dalam hati kita. Amsal 14 ayat yang ke-30 sebagai ayat penutup renungan kita pagi ini. Hati yang tenang itu membuat tubuh sehat, tetapi hati yang penuh iri hati itu seperti penyakit yang membusukkan tulang. Karena itu mari kita bersama-sama menjaga hati kita supaya dalam relasi kita dengan keluarga, dengan sahabat, dengan sesama itu menjadi relasi yang terjalin dengan baik. Dan sekali lagi jangan ada iri hati di antara kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama ini banyak hal buruk terjadi, banyak perbuatan jahat yang kami lakukan karena ada iri hati di dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni dan Tuhan tolong kepada setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu untuk kami mengucap syukur kepada Tuhan dan tidak membiarkan iri hati itu menguasai kehidupan kami. Supaya relasi kami dengan sesama menjadi relasi yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Berkati dan pimpin seluruh sidang jemaat-Mu, tolong kami sepanjang hari ini, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berubah kuasa-Mu, tak pernah terlambat Engkau menolongku, tak berubah kebaikan-Mu, anugerah-Mu besar dalam hidupku, anugerah-Mu besar